Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bersama dengan Pak Iqbal di sini. Dan tentunya juga tadi sempat sharing bahwa begitu banyak pengalaman yang didapatkan ketika mengemban ilmu di tanah Perancis, Pak ya. Pada tahun berapa saat itu? Saya baru kembali sebetulnya. Baru kembali sekitar baru kembali minggu. untuk Winantasari Iya, Banjarmasin. Bagaimana perbedaannya mungkin Pak? Kalau kita bicara mengenai keberagamaan di sana kan juga itu tadi sudah disebutkan bahwa memang menganut mazhab Imam Maliki. Tapi terlepas dari itu semua bicara mengenai pandangan orang Muslim di sana karena kan juga banyak pendatang Pak ya. Iya. Untuk kemudian juga bermukim di sana. Pandangan mereka terhadap keberagamaan itu sendiri seperti apa di tengah menjadi minoritas saat mereka bermukim? Iya. Sebetulnya sama seperti di Indonesia, baik kita sebagai mayoritas atau minoritas, pandangan itu katakanlah secara umum terbagi dua. Ada yang bersifat eksklusif, ada yang bersifat inklusif. Jadi sebagian dari mereka juga banyak ya, saya berdialog dengan orang-orang Muslim Perancis yang punya pemahaman inklusif dalam keberagamaan. Inklusif mungkin boleh disampaikan ke masyarakat secara umum maknanya seperti apa? Inklusif itu dalam artian dia punya pemahaman yang terbuka, sangat toleran dengan berbagai macam perbedaan, tapi juga sebaliknya ada yang eksklusif, yang tidak non sama sekali, iya, non. gitu ya. Pokoknya harus ikut dengan model apa yang dia pahami. Oke, artinya kurang lebih sebenarnya. Kurang lebih sebetulnya baik dirunutkan antara Indonesia dan juga Prancis, mungkin juga di beberapa negara lainnya. Tapi apakah itu juga menjadi keniscayaan dari zaman dulu, Pak? Karena kan juga ada beberapa mungkin setelah wafatnya Nabi, kemudian juga banyak terjadi kan hal-hal yang kemudian juga semacam kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian juga adanya satu hukum ini dengan berbagai perbedaan pendapat dan kemudian juga cukup sulit untuk menyatukan pada saat zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq begitu. Ya, sebetulnya problem teologis ini ya, problem perbedaan pendapat itu terutama muncul karena persoalan politik pada masa lalu, terutama dengan pergantian khalifah, terutama pada masa apa yang disebut sebagai Fitnatul Kubro, perpindahan dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Umayyah ya. Jadi pada masa itu sebetulnya persoalan-persoalan ini muncul. Ini yang kemudian memunculkan berbagai macam, terutama persoalan-persoalan teologis yang sangat mendasar. Sehingga tadi muncul katakanlah kaum Khawarij yang sebetulnya adalah pengikut Ali, Imam Ali, dan kemudian keluar dan dia menjadi katakanlah orang sekarang mengatakan sebagai permulaan radikalisme gitu ya. Karena mereka mengharamkan bahkan menghalalkan darah orang yang terlibat di dalam kesepakatan antara Ali dan Muawiyah pada saat itu. Sehingga salah satunya bahkan kemudian Ali pun terbunuh oleh mereka begitu kan ya. Baik. Iya. Dan tentunya kalau bicara mengenai radikal Pak, tadi sempat dibahas beberapa waktu yang lalu kan kita juga sempat adanya pengeboman ya di polisi, di kantor polisi yang setelah diusut begitu hasil dari searchingnya di internet begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya untuk peranan teknologi informasi hari ini mempengaruhi anak-anak yang memang sama sekali belum ada dasar ilmu agama? Iya, anak-anak yang lahir pada zaman sekarang atau anak-anak yang disebut sebagai anak-anak milenial lebih rentan terhadap radikalisme. Bahkan ada satu penelitian di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, orang yang punya aktivitas di dalam dunia internet itu jauh lebih rentan untuk menjadi radikal daripada orang yang tidak punya aktivitas di dunia internet. Artinya memang begitu besar peranan internet di dalam diri seseorang begitu, apalagi mengingat pengguna internet di Indonesia kan sudah mencapai 160 juta lebih begitu, hampir mendekati dengan total jumlah warga negara Indonesia kita. Nah, secara umum memang dampak internet itu tadi kan memang sekali lagi peruntukannya memang sesuai dengan apa yang menjadi kendali di dalam diri yang mengendalikan atau usernya begitu. Tapi terlepas dari itu semua, rekomendasi tawaran untuk eksklusif tadi kan apabila kita sudah pernah mencari informasi itu, maka akan terus muncul rekomendasi atau rujukan-rujukan untuk bisa kita dapatkan. Sejauh mana sebenarnya untuk mencari hari ini istilahnya kan guru online Pak ya. Guru online atau pendakwah online yang hari ini begitu banyak diikuti oleh jemaah-jemaah di rumah dalam tayangan-tayangan ceramah-ceramahnya untuk bisa nih memfilter
bicara mengenai sanatnya dan bicara mengenai kompetensinya, karena masyarakat pun juga mungkin belum tahu akan proses untuk mencari sanat, guru dan lain sebagainya seperti apa harusnya. Ya, sebetulnya sekarang saya sangat bahagia karena banyak guru-guru yang punya kompetensi sekarang sudah mulai terlibat aktif di dalam dunia digital. Sehingga sebetulnya di dalam dunia digital pun sudah tersedia guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Bahkan memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang ilmu agama gitu ya. Betul. Nah, saya kira kita masyarakat sekarang harus pintar-pintar mencari dan memilah mana guru yang mestinya bisa kita ikuti, mana yang tidak bisa kita ikuti. Katakanlah paling tidak kita harus mendengarkan secara seimbang antara berbagai macam model pemahaman yang ada ini. Jangan mengeksklusifkan diri kita. Oke. Karena mengeksklusifkan diri kita itu artinya menutup diri kita untuk menerima pengetahuan yang lebih luas. Jangan juga mencari celah untuk membanding-bandingkan, untuk kemudian itu tadi balik lagi ke eksklusivitas yang dimiliki, Pak ya. Karena itu tadi perbedaan pendapat memang sejak dulu memang sudah ada, namun sejauh mana kita menanamkan di dalam diri pandangan kritis dengan berbagai prosesnya itu tadi. Boleh kesimpulan yang ingin disampaikan dalam agenda kita hari ini? Baik, saya kira kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada hari ini, pertama, di dalam menyerap informasi kita harus seimbang. Seimbang dalam pengertian kita harus adil terhadap berbagai macam informasi pengetahuan keagamaan yang ada, tidak hanya eksklusif kepada satu model pemahaman yang ada. Kemudian, keseimbangan itu juga harus disertai dengan sikap kritis terhadap berbagai macam pengetahuan agama yang ditawarkan. Tadi, maka sikap kritis tadi memang harus ditanamkan. Saya kira kalau bagi saya sendiri, sikap kritis itu wajib. Wajib untuk menghindarkan kita kepada kejatuhan pemahaman yang keliru di dalam keberagamaan. Selain itu yang lebih penting daripada itu, saya kira kepada masyarakat yang memang belum memiliki kompetensi di dalam keagamaan, saya kira walaupun ada anjuran ya, katakannya balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu, kita harus katakanlah bertanggung jawab dan menahan diri. Kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan, tapi kita tidak punya wewenang untuk menghakimi satu pemahaman itu sebagai salah ataupun benar. Baik, dan tadi kuncinya dalam pemahaman orang sufi adalah baiklah menjadi telinga daripada harus menjadi mulut. Ketika menjadi mulut harus dipertentangkan dan malah terjebak itu tadi Pak ya, di tengah kondisi perbedaan-perbedaan hari ini. Terima kasih Pak Iqbal yang sudah hadir di program Majelis Sore. Semoga dengan apa yang disampaikan menjadi keberkahan dan pengetahuan bagi para pemirsa di rumah, dan tentunya sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Dan tentunya juga sudah 60 menit kami menemani Anda dalam program Majelis Sore edisi hari ini. Semoga dengan apa yang kami tayangkan, kajian-kajian yang tentu kami selalu tayangkan dalam program Majelis Sore bisa menjadi keberkahan dan tentunya juga menjadi ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Akhirnya, saya Gusti Muhammad Hermawan dan Pak Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.